Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa kembali dengan saya Alimuddin dalam pembahasan statistika. Hari ini kita akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk OGIP, baik itu OGIP positif maupun OGIP negatif, dan juga bagaimana menyusun data distribusi frekuensi apabila bentuk penyajian data dalam bentuk OGIP-nya diketahui. Pertama, kita akan membahas tentang OGIP positif. Dilihat dari grafiknya, OGIP positif ini adalah penyajian data di mana grafiknya adalah selalu positif naik. Untuk menyusun penyajian data dalam bentuk OGIP positif diperlukan batas atas kelas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk menentukan batas kelas atas, kita tinggal menambahkan interval kelas atas ditambah 0,5. Di sini 4,9 tinggal ditambah 0,5. Jadi hasilnya adalah 49. Ini juga sama. 54 tinggal ditambah 0,5, hasilnya adalah 54,5. Untuk yang ketiga, ini 59 tinggal ditambah 0, hasilnya adalah 59,5, dan seterusnya semuanya ditambah 0,5. Berikutnya, nilai kumulatif kurang dari. Tinggal kita lihat batas atas kelasnya 49,5. Yang kurang dari 49,5 adalah 5. Karena nilai terkecilnya 45, jadi mulai 45 sampai 49 ini adalah 5, maka banyaknya frekuensi kumulatif kurang dari 49,5 adalah 5. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari 54,5 adalah 10 ditambah 5. Jadi hasilnya adalah 15. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari 59,5 adalah 8 tambah 10 tambah 5. Ada 23 dan seterusnya. Ini juga tinggal menambahkan 15 tambah 8, 23 tambah 12 adalah 35, tambah 6 adalah 41, tambah 4 adalah 45, tambah 5 adalah 50. Nah, batas atas kelas dan frekuensi kumulatif kurang darinya sudah diketahui, maka tinggal kita buat grafik dari data ini. Ya, dalam bentuk OGIP positif. Nah, hubungannya berarti 49,5 dihubungkan dengan 5, 54,5 dihubungkan dengan 15, dan seterusnya. Maka hasilnya adalah bentuknya jadi begini. Ya, jadi dihubungkan dengan garis antara 5, 15, 23, 35, dan ini yang disebut dengan OGIP positif. Dibacanya, kurang dari 54,5 ada 15. Kurang dari 59,5 ada 23, dan itulah cara membuat OGIP positif pada data distribusi frekuensi. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana membuat penyajian data dalam bentuk OGIP negatif. Untuk OGIP negatif diperlukan batas bawah kelas yang 45 dikurangi dengan 0,5. Kalau tadi tambah, sekarang dikurangi ya. Hasilnya adalah 44,5. 50 kurangi 0,5, 49,5. 55 kurangi 0,5, 54,5, dan seterusnya. Untuk frekuensi kumulatifnya adalah lebih dari. Dibacanya, yang lebih dari 44,5 ada berapa? Tentunya seluruh data karena nilai minimalnya adalah 45,
maka seluruh data yang ada adalah di atas 44,5, yaitu jumlah datanya ada 50. Yang lebih dari 49,5, tentunya mulai dari 10 tambah 8 tambah 12 tambah 6 atau seluruh data dikurangi 5, yaitu 45. Yang kurang dari 54,5 ini adalah seluruh data semuanya dikurangi dengan 15. Jadi ada 35. Lihat. 30. Yang lebih dari 54,5 yaitu 8, 12, 6, 4, dan 5. Jumlahnya adalah 35. Yang lebih dari 59,5 ada 27. Atau tinggal Anda kurangi 27 kurangi 12 berapa ini ya untuk yang lebih dari 64,5. Berapa? 15 ya. Yang lebih dari 69,5 tinggal 15 dikurangi 6, 9 dan seterusnya ya. Nah, setelah datanya diketahui, batas bawah kelasnya sudah ada, frekuensi kumulatifnya sudah ada, tinggal kita hubungkan grafik seperti ini. Inilah yang disebut dengan OKIP negatif. Kenapa disebut OKIP negatif? Karena grafiknya turun. Tapi kalau hubungannya, ini adalah hubungannya lebih dari. Ya. Lebih dari 44,5 ada 50. Banyaknya data yang lebih dari 49,5 ada 45. Itulah cara menentukan OKIP negatif dari data distribusi frekuensi. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana menyusun data distribusi frekuensi apabila OKIP-nya diketahui. Nah, sekarang bagaimana mengubah penyajian data dalam bentuk OKIP positif menjadi data distribusi frekuensi. Yang pertama yang harus kita cari adalah batas atas kelasnya. Sini tertulis 45,5, kemudian 51,5, kemudian 57,5, kemudian 63,5, 69,5, 75,5, 81,5 kita tulis, dan terakhir adalah 87,5. Kemudian dihubungkan dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Yang kurang dari 45,5 ada 7. Yang kurang dari 51,5 ada 16. Kurang dari 57,5 ada 27. Ini 63,5 dihubungkan dengan 40. 69,5 dihubungkan dengan 49. 75,5 dihubungkan dengan 55. 81,5 dihubungkan dengan 63. Dan 87,5 dihubungkan dengan 70. Ini adalah nilai banyaknya data total sebanyak 70. Sekarang kita akan menentukan kelas intervalnya. Ini batas atas kelas 45,5. Panjang kelasnya bisa dihitung. 51,5 dikurangi dengan 45,5. Hasilnya adalah 6. Ini adalah 45,5. Maka batas atas kelasnya adalah
45. Yang kedua, 51,5. Batas atasnya adalah 51. Yang ketiga, tinggal dikurangi 0,5. 57 dan seterusnya. Berikutnya adalah batas bawah kelas 10. Tinggal 40 tambah 6. 46. 46 tambah 6. 52. Atau tinggal di sini tambah 1 ya. 50 tambah 1, 52. Dan seterusnya. Nah, ini udah dapat nilainya demikian. Kita kasih strip di sininya. Sekarang kita akan menentukan frekuensi tiap kelasnya. Untuk 40 sampai 45 ada berapa? Tentunya sama ya. Ada 7. Nah, kita tulis untuk interval kelas antara 46 sampai 51. Di sini kan yang kurang dari 51,5 ada 16. Sementara di sini udah ada 7. Maka di sini ada 9. Ya. Yang kurang dari 57,5 ada 27. Sementara di sini udah ada 16. Berarti sisanya adalah 11. Oke. Yang kurang dari 63,5 ada 40. Sementara di sini sudah ada 27. Tinggal sisanya adalah 40 kurangi 27 berapa? 13. Bagaimana menentukan ini? 49 kurangi 40. Yang kurang dari 69,5 berarti ada 49 dikurangi dengan 40. Ada 9. Yang kurang dari 75,5 ada berapa? Kan? Ada 55. Sehingga di sini 55 kurangi 49 ada 6. Dan seterusnya, kalian bisa menghitungnya. Sehingga jumlahnya adalah, ada berapa totalnya? Ada 70. Inilah data distribusi frekuensi jika ogi positifnya diketahui. Caranya tadi, tentukan dulu batas atas kelasnya. Yang kedua, tentukan frekuensi kumulatifnya. Yang ketiga, panjang kelasnya. Setelah panjang kelasnya diketahui yaitu 6, tinggal Anda masukkan di sini. Pertama apa dulu? Nilai kelas atas ya. Nah, ini tinggal dikurangi 5 ya semuanya ini. Setelah itu nanti 45, nah, rentang 45 sampai berapa sehingga panjang kelasnya ada 6 ya, 45, 44, 43, 42, 41 dan 40. Dan 6 kan? Itulah apa yang disampaikan sekarang, yaitu penyajian data dalam bentuk ogi positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Silakan pelajari terus agar Anda bisa menguasai pembelajaran bagaimana membuat penyajian data dalam bentuk OKIP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.